Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat Ibu Perbi Marani Malinda Estos MA, yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa, yang mana atas rahmatnya kita masih diberinya nikmat kesehatan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Acara yang akan dilakukan adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan materi; ketiga, sesi tanya jawab; keempat, penutup. Baiklah, untuk membuka acara diskusi kita pada siang hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan materi. Geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 melalui proses pembangunan nasional. A. Konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk invasi terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya, gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena seperti yang kita ketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh, dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Definisi geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi artinya hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Wujud geostrategi Indonesia. Indonesia guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian pembacaan materi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Selesailah sesi tanya jawab, kini kita memasuki sesi penutup. Ya, baiklah, untuk menutup acara diskusi kita pada siang hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata wassalamualaikum warahmatullahi